Pak. Ya. Belakang. Ada yang jawab sambil ngunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Atau kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nafa'ana wa iyyahum bika ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Paguyuban Wong Curug Pangkah Tegal, yang terhormat Bapak Slamet beserta staf dan jajaran. Kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Dan berikut dengan calon yang akan terpilih, mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan para pemimpin yang penuh dengan kebaikan. Dan yang terhormat para pengsepuh, para tokoh Wong Curug Pangkah Tegal, dan juga para keluarga daripada paguyuban, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala kullu nikmatillah. Ini mohon maaf lahir batin, inyong orang bisa ngomong apa ya, ora popo ya. Kalau bahasa Jawa, inyong bisanya Jawa Timur, jadi nggak nabrak, jadi nggak nyambung ya. Pokoknya nyampe apa yang disampaikan. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala kulli nikmatillah. Ini hari kita bisa berjumpa, bersilaturahmi. Sebab karena apa? Karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kalau berbicara rahmat, sesuai dengan hadis Nabi, ta'arradu li nafahati rabbikum fa inna nafahati rahmati yusibu biha may yasha'u min ibadi faman asabatu syahidan syahadatan la yasqa ba'daha abada. Apa itu rahmat? Rahmat adalah nafahat. Apa nafahat? Hembusan. Apa hembusan? Rahmat, nikmatnya Allah yang wajib harus kita raih. Makanya kalau sifatnya rahmat, mau tidak mau kita harus raih. Maka ini hari yang datang insya Allah dapat kamera mundur, saya maju. Bu, Pak, kalau rahmat datang kita kudu diambil, kudu diraih. Makanya ini hari datang, insya Allah yang datang semua dapat rahmat. Amin. Yang suami dapat rahmat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Allah kasih semua jobnya kabul. Hajat berlimpah. Amin. Namanya fulus nggak kurang-kurang. Kalau banyak fulus senengin alhamdulillah. Sa'i dan syahadatan la yasqa ba'daha abadan. Kalau udah dapat rahmat Allah, sa'i dan bahagia. Ini model kayak gini, senang bahagia. Kenapa? Ketemu kawan, ketemu sahabat. Apalagi kita udah dididik di bulan
Ramadan, betul tidak? Dididik bulan Ramadan 30 hari. Gunanya buat apa sih didikan Ramadan? Gak ada lain la'allakum tattaqun, untuk takwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Apa itu takwa? Takwa itu adalah jalankan perintah Allah dengan sifat takut kepada Allah. Takut sama Allah. Kalau orang menjalankan perintah tapi nggak takut, maka bukan takwa. Apa contohnya jalanin perintah tapi dia nggak takut? Sholat. Dia sholat karena mertua, bukan karena Allah. Ada gak yang sholat karena mertua? Ada. Allah, mertua lagi di situ. Allah, pelan-pelan. Allah, duduk mertua bangun dari bangku. Allah, bukan karena Allah. Takwa bukan? Takwa bukan? Ini yang diharapkan kemarin bulan Ramadan kita dididik agar kita menjadi hamba Allah yang penuh dengan ketakwaan. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dipertegas sifat daripada orang takwa, intinya 3 dalam kehidupan. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu ciri dalam kehidupannya adalah alladzina yunfiku, orang yang mampu untuk berinfak. Orang yang takwa dalam kehidupan sifat pertamanya adalah alladzina yunfiku, orang yang mampu untuk makna lebih luasnya bersedekah, makna lebih luasnya memberikan hadiah kepada sesama. Maka alladzina yunfiku fisarra, di saat dia mampu, wadoro, di saat dia tidak mampu. Kalau saat kita mampu kita bisa ngasih orang, di saat kita nggak mampu kadang jadi tantangan. Tapi Allah lebih cinta, Allah lebih perhatian kepada sifat wadoro. Kalau ada orang yang di saat dia kepepet, lalu ada yang lebih orang membutuhkan, maka dia mau memberikan itu, maka sifat wadoro Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan buat orang tersebut. Misal ibu lagi jalan, megang duit 10.000, tiba-tiba ada orang butuh minum, dibeliin apa enggak? Yang benar. Padahal ibu lapar. Benar gak? Lalu pegang duit 100.000, ada orang butuh, pakaiannya jelek, sobek-sobek, compang-camping, nggak pakai sendal, dibeliin enggak? Ini namanya sifat dorok, Pak. Kalau kita lagi kepepet, padahal kita punya di ATM tapi di kantong cuman segitu-gitunya, sifat dorok yang model kayak gitu akan dibalas berlipat ganda sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bawa makanan nih, nenteng. Ini makanan kita demen banget, habis pulang dari ini acara, nenteng. Enak banget, ada kue-kue yang dari kampung kita bawa. Apa kue apa nih? Model kayak begini kita bawa, tapi ada orang yang butuhkan. Padahal kita pengen. Uang rasa pengen itu adalah sifat dorong, lalu kita kasih ke orang tersebut. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang yang model kayak gitu. Ini enak banget kalau semuanya pagi-pagi model begini nih, punya sifat dorong kayak begini, insya Allah pulang kampung jadi berkah. Oh, cakep kan? Sampai di kampung, ya Allah, gara-gara kamu pulang ke kampung, kamu jadi berkah. Senang doanya. Apalagi sifat yunfiku nih, sifat yunfiku antar suami istri. Ini yang hadir di sini suami istri. Sifat yunfiku suami istri, di mana seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Suami beri nafkah kepada istri-istrinya. Istri doang diproses. Masa istri? Wah, istri doang diprotes. Innal ladzina yunfiku ini nafkah. Kalau suami mau rezekinya berkah, suami mau rezekinya berlimpah, suami mau harkat martabat naik, suami mau mendapatkan qabul ijabah doanya, maka jalan atu-atunya yunfiku ila zaujati, memberikan nafkah kepada istri.
Pak, kuncinya dalam Islam yunfikul lizaujati, senangin bini, senangin nyenengin istri gampang Pak, nggak usah bingung-bingung, nggak usah repot-repot, nggak usah susah-susah, biar istri seneng, nggak kemana-mana, tetap di rumah, nggak kelayapan, nggak kemana-mana, cukup beli emas 100 kg tangan kanan, 100 kg tangan kiri, 100 kg kaki kanan, 100 kg kaki kiri, di rumah begini itu mana-mana itu. Bisa jalan. Orang kalau perempuan kadang begitu, suami nggak ada langsung dia pegang handphone. Halo, ada di mana kamu? Aku ada di pengkolan, ada di perapatan. Mumpung suami lagi pergi. Begitu bukan? Subhanallahirrahmanirrahim. Tuh, kalau seorang istri mau berkah, doanya suami terkabul, maka kuncinya ada di istri. Kenapa dalam hukum fikih apabila istri berbuat dosa yang masuk neraka adalah Suami. istri berbuat salah, berbuat dosa yang mudah masuk neraka suami. Ini hukum fikih Pak. Makanya kenapa kok Allah tekankan model kayak begini? Karena ayatnya adalah jelas, Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta dengan orang yang berbuat baik. Saya mau tanya, tolong jawab yang kenceng. Kita Islam bukan? Islam bukan? Punya iman tidak? Punya iman tidak? Jawab yang kencang, punya iman tidak? Punya ihsan tidak? Yang laki saya jawab dulu, Pak, Islam bukan? Islam bukan? Jangan takut-takut jawab, Islam bukan? Punya iman tidak? Punya iman tidak? Jangan pakai insya Allah. Ada orang ditanya punya iman. Tanya ini bukan kita, bukan. Punya ihsan ya? Kita nggak tahu gimana. Jadi yang perempuan, Islam bukan? Punya iman tidak? Kita tanya ini. Punya ihsan nggak? Apa itu ihsan? Maksudnya apa? Apa itu ihsan? Anta budallah karena kata rahu fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaroka. Yang namanya ihsan itu kalau kita ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Udah melihat Allah belum? Salat dan melihat Allah belum? Puasa dan melihat Allah belum? Masukin duit ke kotak amal dan melihat Allah belum? Boro-boro melihat Allah, yang dilihat recehan. Kotak amal lewat, dipegang, salah nyabut 100.000 masuk lagi. Ada lagi kotak amal lewat, yang dia lagi nyicil, subhanallah, subhanallah, mau deket, astagfirullah, astagfirullah, udah jauh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang begitu? Alhamdulillah. Ihsan itu kalau kita ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, dirubah. Fa'ilam takun, fa'inahu yaroka. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Yakin nggak Allah maha melihat? Yakin nggak Allah maha melihat? Yang belakang dari tadi. Yang belakang, yakin nggak Allah maha melihat? Yang megang kamera bingung, saya makin dekat. Yang belakang, yakin nggak Allah maha melihat? Belah sini, yakin nggak Allah maha melihat? Ini ada pertanyaan nih, persoalannya gampang. Ini kan masalah paguyuban wong curug pangkah biar pulang kampung menjadi orang yang sukses. Saya mau tanya, yakin nggak Allah maha melihat? Tolong yang laki jawab, udah pada jawab semua, tolong jujur. Kejujuran kita ditantang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak Allah maha melihat? Yang perempuan tolong diam. Yakin Allah maha melihat. Jam 9 pagi keluar rumah, langkah, buka pintu, tutup pintu, buka pagar, tutup pagar, jalan, dapat kira-kira itu 1 meter. Di depan Anda ada duit 200.000, injak sampai cuekin. Ambil. Wadon main jawab lagi. Menang. Menang baik. Menang baik. Injak sampai cuekin. Lagi mikir. Injak cuekin. Injak sampai cuekin. Yang ada juga ketemu duit 200.000 tinjau langsung. Goyang. Namanya lewat. Ngapa di situ? Mau jalan-jalan. Goyang pakai baca Bismillahirrahmanirrahim.
diambil. Apa kata dia? Rezeki wong soleh. Tunggu duit rezeki wong soleh. Babun Lukoto, tahu Babun Lukoto? Barang temuan punya kita bukan? Punya kita bukan? Ingat Allah Maha beli. Itu bukan punya kita. Tapi kira-kira kalau ketemu mau nggak? Elah bohong, nggak mau. Yang perempuan, yakin kalau mau lihat? Yakin kalau mau lihat? Wanita takut jawabnya ini. Lagi cuci baju, umbah-umbah cuci baju. Pas ucek-ucek baju di antara yang diucek celana suami, dari kantong celana suami keluar duit 200.000, ngomong kagak? Kagak, diem. Diem ya Mas Mul ya. Ngomong ngerak. Ah. Ada yang ngomongnya begini, halo assalamualaikum, waalaikumsalam, ayang bebek, ya apa bebek, tadi lagi nyuci nemu duit 200.000, lakinya seneng, alhamdulillah. Mana duitnya? Dia telepon, mana duitnya? Habis. Beli sabun. Oh Allah, pakai ngomong alhamdulillah rezeki bini soleh dia. Ini masalah bab ihsan. Iman boleh punya iman, Islam Anda boleh ngaku Islam, tapi kalau nggak ada ihsan hancur semuanya. Betul apa kagak? Kalau wong Curug Pangkah mau sukses balik ke kampung menjadi orang yang hebat, tanamkan ihsan dalam kehidupan, bukan hanya Islam, bukan hanya iman, tapi tunjukkan ihsan kalian dalam kehidupan ini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang ihsan. Galak. Galak. Ihsan. Tuh. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Amalin deh. Makanya kalau keluar rumah, saya mau ngamalin ihsan. Kantong kiri yang gedean duitnya, kantong kanan recehan. Rajin-rajin itu. Ambil ihsan. Ambil ihsan. Tapi kalau salah masuk jangan minta kembalian. Salah masukin jangan minta kembalian. Ihsan, ihsan, amalkan ihsan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh. Nah, yang kedua nahan amarah. Pandai-pandailah kita menata amarah. Pakailah amarah kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Man aksarul istighfar ja'alallahu kullu hammin farajan wa kullu dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang doyan baca istighfar, Allah kasih 3 pintu. Yang pertama, tatkala dia punya kesulitan, dia rajin baca istighfar, Allah datangkan kemudahan. Apabila dia punya persoalan yang menyedihkan, tatkala dia baca istighfar, Allah kasih kegembiraan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki datang berlimpah ruah. Baca Ustaz, saya mau datangin seseorang mau marah-marah, istighfar. Marah boleh Ustaz, boleh, tapi pakai yang cerdas. Marah yang cerdas, marah yang intelektual. Caranya gimana? Marahnya pakai zikir. Datangin ini orang, astagfirullah. Ketemu yang kita mau marahin, Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Tatkala amarah sifat dalam hati kita bawa dengan zikir, setannya keluar. Maka yang terjadi adalah saling kita mengerti. Sifat yang ketiga, wal afina minnas, bahwa kita mampu saling memaafkan sesama lainnya. Tapi sifat amarah dan sifat memaafkan harus jadi satu, bukan hanya diucapkan, tapi tindak tanduk perbuatan harus nyata. Nggak ada orang yang mengatakan bahwasanya sambil muka ekspresinya mengatakan gua maafin dia, tetapi sambil marah. Itu tidak sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana jadi takwanya harus kita kuatkan di hadapan Allah. Maka 3 sifat tadi kita tanamkan.
Yang pertama yunfiku, rajinlah kita berinfak, rajinlah kita berbuat baik. Yang kedua wal kadhiminal ghaidh, mampu kita menahan amarah. Yang ketiga wal afina 'anil nas, saling maaf memaafkan untuk tidak ada dendam di dalam hati. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta sesama orang yang berbuat baik. Kenapa sih kita diajak muhsin? Dalam ayat lain boleh dibuka, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Allah gak akan hancurkan satu kampung, Allah gak akan hancurkan satu negara, Allah gak akan hancurkan satu daerah, Allah gak akan hancurkan satu keluarga, Allah gak akan hancurkan seseorang bidzulmin, dengan sehancur-hancurnya. Wa ahluha muslihun, kalau penduduknya berbuat baik. Kalau kita masih berpikir, ya Allah, kenapa dagangan saya belum laku? Ya Allah, kenapa kerjaan saya belum ada hasil? Ya Allah, kenapa doa saya belum terkabul? Ya Allah, kenapa usaha saya tidak berjalan baik? Tanya pada diri kita, wa ahluha muslihun. Nih diri kita yang dianjurkan sama Allah berbuat baik. Sudahkah hati kita baik? Sudahkah pikiran kita baik? Sudahkah tindak tanduk kita baik? Kalau itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan yang terbaik dalam kehidupan. Ini yang diminta hasilnya dari Ramadan. Ini yang diminta hasilnya dari puasa. Ini yang diminta hasilnya dari baca Al-Quran. Makanya alhamdulillah Allah masih berikan kita kenikmatan, Allah masih berikan kita kesehatan. Coba kalau katanya tragedi model seperti ini Allah luluh lantakan semua. Subhanallah min dzalik. Saya mau tanya, ini keadaan model kayak ini, laknat apa azab? Keadaan model kayak ini nih, laknat apa azab? Laknat apa azab? Azab. Kalau azab nggak ada sisa. Kalau azab nggak ada, jangan bilang ini azab. Jangan bilang ini Kalau azab nggak ada sisa. Umat Nabi Nuh diazab ada sisa gak? Umat Nabi Lut diazab ada sisa gak? Ini laknat. Kenapa laknat? Yu'duna Allah wa Rasul la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adalahum adzaban muhina. Karena nyakitin Allah dan nyakitin Rasul. Caranya bagaimana nyakitin Allah? Yang pertama cara nyakitin Allah adalah Allahu Akbar. Pada nggak sholat nyakitin? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak sholat nyakitin? Al-Quran di rumah banyak apa tidak? Dibaca apa enggak? Nggak dibaca, nyakitin Allah. Pak, Bu, baca Al-Quran bisa nggak bisa baca? Kenapa? Karena itu yang dirindukan surga. Surga merindukan, salah satunya adalah orang yang rajin baca Al-Quran. Ustaz, saya belum bisa, nggak apa-apa. Qiraatul Quran mahirun ma qiraatil bararah. Kalau orang baca Al-Quran dia mahir, dapat doanya malaikatur rahmah. Ya talak tahu, kalau dia bacanya terbata-bata, fahuwa ajroni, dapat pahala 2. Nggak apa-apa, bapak baca di rumah Al-Quran, walau belum lancar, baca pahalanya 2. Ibu belum lancar, baca Al-Quran, pahalanya 2. Siapa yang gak dapat pahala? Orang lagi baca, diledek-ledek. Yang di belakang dedek akil, diledekin, itu yang dosa. Tapi kalau kita masih terbata-bata, boleh, apalagi belajar baca Iqra, ada pahala. Fathafa lam malu bapak lu dapat pahala nggak? Dapat. Apalagi bu, suami baru belajar baca Al-Quran jadi imam, jangan dikata tumben. Bu, ayo sholat berjamaah, siapa imamnya? Saya, dan tumben. Itu pahala besar. Apalagi bocah anak, bapakmu baru belajar baca Al-Quran jadi imam, jangan diledekin. Kata anak, Bu, bapaknya jadi imam, paling juga kulhu al-falak an-nas, gak usah.
Jangan dibuat tebak-tebakan. Ini ada yang iseng, bapaknya baru rajin baca Al-Quran, baru belajar, baru bisa, cuma segitu-gitunya jadi imam. Bagus gak? Bagus. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah waladhdallin. Amin. Maknya di belakang, anaknya dua di tengah. Kata anak yang pertama, Bapak kulhu al-falak apa anas. Kata anak yang kedua, paling Bapak kulhu. Bapaknya baca kulhu Allahu ahad. Kata anak yang kedua, aku kosong. Naik rokaat kedua, sang bapak malu ketebak sama anak, dia nekat waladhdallin amin. Dia baca kata anak yang kedua, al-falak apa anas. Kata anak yang pertama, paling al-falak. Bapaknya gengsi, nekat karena baru belajar. Nekat si bapak karena baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata anaknya, kata istrinya, wih tumben. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Ana belum hafal muter. Kata anaknya yang ngomong ke nomor 2, Dek, kamu kan ngaji. Iya, ini a'tainak panjang apa pendek? Perasaan mah pendek, Kak. Tapi kok bapak nggak kelar-kelar, udah setengah jam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sudah pada goyang. Kata sang kakak, Dek sautin, ini bapak nyasar. Kata adiknya, iya Kak, saya apal kan apal. Pas bapaknya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sang adik nyautin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyampe karena matinya. Akibatnya karena apa? Akibatnya karena dalam satu keluarga tidak ada kerjasama. Wa ahluha muslihun, tidak ada sifat baik satu dengan yang lain. Hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Subhanallah. Ayo, jangan sia-siakan kita merantau di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kembali dari perantauan kita masuk ke alam kubur dalam keadaan husnul khotimah. Alam kubur kita cuma menanti kita, Pak. Besok di alam kubur tugas cuma 2. Mungkin lagi alam kubur tugasnya cuma 2, apa? Ngejawab pertanyaan Allah. Yang kedua, nyaksiin keluarga kita yang masih hidup. Makanya jadi pikir orang di alam kubur gak hidup, dia hidup dengan alamnya. Ustaz yang benar, memang orang alam kubur masih hidup dengan alamnya. Boleh apa-apa, boleh percaya, boleh tidak. Saya mau tanya, ucapin salam wajib apa sunnah? Ucapin salam wajib apa sunnah? Bapak-bapak, ucapin salam wajib apa sunnah? Bapak-bapak, ucapin salam wajib apa sunnah? Ibu-ibu, ucapin salam wajib apa sunnah? Hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau wajib kena dosa. Ucapin salam hukumnya jawab salam wajib jawabnya. Makanya kalau ada ucapin salam, yang dengerin yang ngejawab dosa. Sekarang saya mau tanya, ketemu kawan ucapin salam, dijawab waalaikumsalam. Bertamu ke rumah orang ucapin salam, si tuan rumah kalau ada ucapin salam. Inilah kaidah yang diajarkan Nabi. Lalu kalau kita ziarah kubur, sunnahnya ucapin salam apa tidak? Ziarah kubur, ucapin salam apa tidak? Ucapin assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya qaumil mu'minin wal mu'minat, ya qaumil muslimin wal muslimat. Kan begitu. Kalau kita ngucapin hukumnya sunnah, jawabnya. Kalau kita ziarah kubur ngucapin salam, yang jawab siapa ya? Kita sholat kuburan pada takut. Kita ziarah kubur ngucapin salam, hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, ngejawabnya wajib. Kalau kita ziarah kubur ngucapin salam, maka kan wajib dijawab. Yang jawab siapa? Yang jawab ahli kubur.
Untung kita nggak dengar Nabi yang bersabda, wa kulluhumul kalam, wa kulluhumul yasma. Semua ngejawab, semua ngedengerin. Itu ahli kubur. Tapi kita nggak dengerin, untung budek. Coba kalau kita dengerin, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Masuk apa kabur? Orang Curug Pangkah. Semuanya itu Bapak. Odok lagi lewat kuburan bukan ucapnya salat, apa ngumpang-ngumpang, cucu Curug Pangkah mau lewat kata yang di situ, bodoh amat. Ucapin salam. Mereka dengerin, Pak, besok kita masuk alam kubur, tugas kita timbangkan si ini, anak cucu kita. Kalau mereka ibadah, kita senang. Kalau mereka tidak ibadah, maka kita nangis. Makanya kalau anak cucu kita berbuat jahat dalam kehidupan, ahli kuburnya doain. Allahumma la tamaddunin bihadi kama hadaitana. Ya Allah, jangan matiin dia dulu sebelum dapat hidayah. Makanya kalau ada orang jahat, jangan Bapak doain biar dia mati, nggak akan mati. Kenapa? Karena ahli kuburnya minta dia mati setelah dia dapat hidayah. Makanya Nabi kalau ada yang jahat sama Nabi, doanya Nabi apaan? Ngedoain orang tersebut dapat hidayah. Jangan kita doain buruk. Kalau ada yang jahat sama kita, mudah-mudahan dia celaka. Tidak. Kalau ada orang jahat sama kita, mudah-mudahan dia bakalan hancur. Enggak. Tapi doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu yang benar. Makanya terakhir saling mendoakan sesama manusia, wabil khusus umat Nabi Muhammad, wabil khusus umat Islam, dianjurkan saling doa mendoa tentang hal yang baik. Ini kita kumpul di sini nih, insya Allah ketika kita kumpul, kita bertatap muka, kita salaman, doa kita yang dari lisan kita keluar kalimat doa, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan selamat. Ini yang diminta oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ditambah lagi terakhir dengan doa orang yang kita kenal atau tidak kenal. Makanya ada kalimat minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal sama dengan Bapak telah mendoakan, Ibu telah mendoakan saudara-saudara muslim dimanapun tempat mereka ada. Nah, kalau mereka berdoa, muslimin dan muslimat sampai juga kepada kita. Makanya ini yang ditanamkan sebelum ajal menjemput, menyambut, mengarah, mengambil apa yang ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan wabil khusus paguyuban warga Curug Pangkah Allah Subhanahu wa taala jadikan satu ikon, satu contoh buat semua daripada anak keturunan. Mudah-mudahan anak keturunan kita pula Allah Subhanahu wa taala berikan masa jaya di masa depannya. Al-Fatihah binatil qabul wa tamami kulli sudin wa maqul waswahi sanallahu zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fid din wa dunya afiyah. Wa ala niyati an tadshum bil rahmah wal maghfirah. Allahumma ya qadiyal hajat. Agisna hajat kita keluh, ya Allah kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah kabulkan niat-niat kami ya Allah. Ya Allah kabulkan semua cita-cita putra-putri kami ya Allah. Ya Allah kabulkan semua daripada umat Islam yang punya cita-cita yang baik dalam kehidupan ini. Biar sayyidina wa habibina wa syafiqina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu kafiran mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya muyassir yassir lana, ya mudabbir dabbir lana, ya musahhil sahhil lana 'alaika bi jahi bashiri wa nadhir. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ustaz Hasan besar kami yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara pemilihan ketua PWJ yang baru. Untuk itu kepada rekan-rekan panitia tadi